Ketika mereka sedang menyusuri kedalaman tanah, tiba-tiba si Samsul pengen ke rumah si Jordi. Jor, ayolah ke rumahmu, Jor. Iya, kemarin kan udah dari rumah si Samsul, terus dari rumahku. Sekarang ke rumahmu lah. Boleh, boleh. Ya udah, ayo, let's go. Dan akhirnya mereka pun pergi ke rumah si Jordi dengan melewati tanah, lautan, dan langit-langit. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke rumah si Jordi. Nah, kita udah sampai di rumahku. Wih, rumahmu di Mars. Enak kali kau, Jor. Tinggal di Mars. Ya udah, sekarang kita masuk. Ayo. Masuknya dari mana, Jor? Ya dari situ. Itu kan ada pintu, ha? Alamak, kecil kali tuh, Cok. Mana muat dari situ, Jor? Segini. Ya udah, ayolah masuk. Dan dengan terpaksa mereka pun harus masuk ke rumah si Jordi lewat pintu yang kecil. Kok berterbangan semua barang-barang di rumahmu ini, Jor? Ya, namanya pun di Mars. Kan nggak ada gravitasi di sini, jadi terbanglah semua. Tapi, kita kenapa nggak terbang, Jor? Ya soalnya, dosa kita itu terlalu berat. Jadi nggak terangkat, biarpun nggak ada gravitasi. Sekarang kita ke dimensi 40. Ayo, kok dimensi? Kan harusnya lantai atau tingkat. Di sini itu nggak ada lantai, yang ada dimensi. Oh. Dan mereka pun pergi ke dimensi 40. Nah, inilah dimensi 40. Dimensi tidur namanya. Di sinilah kau tidur ya, Jor. Tapi nggak adanya tempat tidur di sini. Di atas pun nggak adanya nempel, ha? Ada. Tuh, di bawah. Alamak. Kecil kali tuh, Jor. Cemana kau tidur di situ? Gampangnya itu ya, tinggal ditidurkan aja. Nggak muat lah, Jor. Gimana mau tidur di situ? Bisa loh, gini caranya, lihat. Jor. Betulan tidur, bah. Woi, Jor, malah betulan tidur kau bangun, kau, weh. Bangun. Alamak, dalah. Ketika mereka sedang mendaki gunung tertinggi di Mars, tiba-tiba saja si Samsul mau nonton bola. Woi, ayo nonton bola, woi. Ya ayolah, kan sekarang yang main Indonesia lawan Cina. Iya, Cok. Ya udah, ayolah langsung pulang, biar kita tonton. Ayo, cepat. Akhirnya mereka pun pulang dengan turun ke atas gunung lalu lompat. Dan mereka berlari sekencang-kencangnya menyusuri sungai, kandang ubur-ubur ikan lele, dan mereka pun sampai ke rumah si Samsul. Akhirnya kita sampai, woi. Ya udah, ayo lah, woi. Aku udah gak sabar lagi pengen nonton bola. Ayo, ya udah gas. Ayo masuk kita, biar langsung kita tonton. Dan akhirnya mereka pun menonton bola dengan sangat serius, ya kan? Wih, seru kali bolanya ya kan? Iya, Cok. Aku aja sampai deg-degan jantungku melihatnya. Wih, diam dulu kalian, weh. Seru kali nih soalnya, Cok. Ketika lagi serius nonton bola, tiba-tiba saja Pak Faisal muncul dari dalam tanah. Kalian ngapain di sini? Ya nonton bola lah, Pak. Nggak Bapak lihat itu? Bola aja pun main nanti jam 8 lewatnya. Bola apa kalian tonton sekarang? Ya bola itulah, Om. Asli, seru kali, Om. Alamak. Nggak bola itu juga lah kalian tonton. Ya kan tetap aja nonton bola loh, Pak. Tapi nggak gitu juga lah konsepnya. Kutanya lah dulu, Om. Itu apa? Ya itu bola. Nah, kami di sini lagi ngapain? Ya lagi duduk dan nonton. Ya berarti, Om, kami di sini duduk dan nonton bola. Ya udah, Pak, berarti kami betul kan sedang menonton bola. Iya juga sih. Tapi kan udah, Om, kalau Om mau ikut nonton juga, duduk aja di sini, Om. Gak usah ribut, oke? Iya, Pak, duduk aja sini, Bapak. Gak usah malu-malu, Bapak, kalau mau nonton bola juga. Iyalah. Wih, dia, bolanya. Wih, iya, Cok. Bulat bolanya ya kan? Iya kan, woi. Kukira tadi bolanya itu segitiga lah. Ketika mereka sedang menghayal di atas genteng rumah, tiba-tiba saja mulut si Jordi ngomong. Ayo nonton Indonesia lawan Cina, Di. Ayolah. Tapi jangan sampai ikut si Samsul ya. Ikutlah aku. Please dulu. Kali ini kau gak usah ikut nonton dulu ya. Iya, Sul. Biar Indonesia menang dan lolos ronde 4. Tapi aku pengen nonton juga. Janganlah, Sul. Nanti Indonesia kalah. Gak loloslah ronde 4. Please. Kau boleh nonton, tapi kau dukung Cina ya. Janganlah, aku ini kan orang Indonesia, jadi harus dukung Indonesia. Udah nggak usah lah, kalau nggak mau kau. Iya, Cina pun ku dukung. Nah gitulah, kalau kau dukung Cina, udah pasti Indonesia nanti yang menang. Yoi, soalnya setiap tim yang kau dukung pasti kalah. Dan akhirnya mereka pun pergi menonton Indonesia melawan Cina. Ayo Indonesia, kalahkan Cina. Indonesia. Indonesia. Cina. Ya, Kambuaya merebut bola. Apa yang terjadi kita saksikan ya, sepertinya pelanggaran. Pelanggaran itu, penalti itu. Mana ada pelanggaran? Diving itu. Apakah wasit akan cek VAR? Kita lihat aja. Wah, sepertinya wasit akan cek VAR. Apakah ini penalti? Udah. Itu lagi dicek VAR itu. Aku yakin pasti penalti itu. Nggak penalti itu. Lihat aja lah.
Ya, setelah dicek ternyata wasit memutuskan penalti. Penalti kan? Jelas penalti. Bisa-bisanya penalti. Aku yakin wasitnya itu udah pasti dibayar itu. Aku jamin pasti gol ini, lihat aja. Nggak akan gol itu, lihat aja. Ya, Romani akan menendang bola. Kita saksikan apakah ini gol atau tidak. Ya, ternyata gol. Romani mencetak gol. Gol penalti aja pun bangga kalian. Indonesia menang, Cina kalah. Udahlah, pulang aja lah aku. Nyesal aku ikut nonton. Ketika mereka lagi nongkrong di atas pohon stroberi, tiba-tiba saja si Samsul saling natap sama si Agus. Iya, kau suka sama si Agus ya, Sul? Gigi, kau lah. Nggak mungkin aku suka sama laki-laki ya. Jadi, kok tatap-tatapan kalian dua? Ya soalnya mata si Agus itu layak sekali. Makanya aku tatap balik dia ini. Emang kau berani sama si Agus itu? Berani. Kalau kau Agus, berani sama si Samsul. Berani. Kalau emang beraninya kau, coklah dulu pegang telinganya. Oke? Nih. Aku pun berani ya. Langsung mainkanlah. Oke. Yap. Au. Yap. Au. Kau ya. Yap. Hey. Ada apa ini? Hah? Weh, udah. Pak Sugi datang, weh. Kenapa kalian dua berantem? Ini Pak, kami dua dilagakan orang ini Pak. Nggak ada Pak, nggak ada kami lagakan orang itu Pak. Kalian dua ini ya, melagakan orang, tapi nggak ngajak Bapak. Bapak kan juga pengen lihat. Maaf Pak, Kami lupa. Yaudah, lanjut lagi berantemnya, cepat. oh iya Pak, kau duluan Gus. Nah, oke Sul. Tahan ya Sul. Ya, aduh, aku sekarang ya. Au. Kok berantem kalian dua, ha? Ini Pak, kami dilagakan sama orang ini Pak. Iya Pak, emang kami lagakan tadi, tapi kami kan didukung sama Bapak ini. Makanya Bapak ini ikut nonton Pak. Maaf Pak, Bapak ini ya. Maaf sekali Pak, saya hilap. Seharusnya Bapak itu tadi datang ke kantor saya, lalu ajak saya. Saya juga kan mau nonton ini. Ya udah Pak, mari sini duduk Pak, biar lanjut kita nontonnya. Ya. Ya udah, lanjutlah berantemnya. Ketika mereka bertiga sedang berenang di atas kereta api dan langsung lompat ke bawah, tiba-tiba saja preman datang. Sini dulu kalian, ada apa tuh bang? Serahkan semua uang kalian. Uang apa bang? Ya uang kalian itulah. Sini cepat. Kalau kami nggak mau ngasih, kayak mana bang? Hajar kalian di sini. Janganlah bang. Ya makanya, kalau kalian nggak mau, sini serahkan duitnya. Enak kali kau. Aku capek-capek cari muka di depan mamaku, nyuci piring nyapu rumah, biar dikasih aku duit. Datang kau nyuruh nyerahkan. Tuh, Kalian nggak mau ya? oke, kupaksa kalian. Ya, sini. Jangan woi, jangan bang. Sini, nggak mau. Sini ku bilang nggak mau. Sini, nggak mau. Sini, nggak mau. Sini ku bilang nggak mau. Sini, nggak mau. Panggil aja si Botakman. Cepat, biar diselamatkan si Dika. Botakman. Syah. Akulah si Botakman. Biar botak, tapi aku kuat. Dan aku adalah penyelamat. Syah. Udah, intronya bang. Udah. Kalau gitu tolong dulu selamatkan kawanku itu, Bang. Sini ku bilang, nggak mau. Tolong dulu cepat. Dari 2 bulan yang lalu, tarik-tarikan aja orang itu terus, Bang. Oke, siap. Ya, kau siapa? Akulah si Botakman. Hah? Botakman? Bahaya nih, lari. Hebat kali kau Bang Botak. Ya jelas dong, aku ini kan penyelamat. Makasih banyak Bang Botakman. Kalau nggak datang tadi abang, udah diambil uang 2.000 ku ini Bang. Tenang aja, selagi ada Botakman, semuanya akan terselamatkan. Kalau gitu kami pulanglah dulu ya Bang. Mau tidur siang dulu. Tunggu dulu. Ada apa Bang? Uang capeknya mana? Kasihlah. Emang berapa Bang uang capeknya? 200 juta aja nya. Sini. Alamak, lebih banyak uang capeknya daripada uang yang diselamatkan. Inilah kisah hidup si Dika ini. Sok cool kali basi Anda. Dia ini juga anak orang kaya ya kan, karena memang bapaknya adalah pengusaha gandum, namanya Jupri, dan ibunya si Dika ini namanya Seli. Mereka ini bertemu karena Ada mangga, ku ambil selagi nggak ada orangnya. jangan kau curi manggaku itu. Enggak. Udahlah,
Udah ketahuan kau. Maaf om, ada apa ini pak? Nih, ada nyuri mangga. Akhirnya mereka pun saling jatuh cinta ya kan dan menikah di bawah pohon mangga. Padahal awalnya mau nyuri mangganya. Yang dapat malah anak yang punya mangga. Setelah beberapa tahun mereka menikah. Pak, aku mau melarikan ini pak. Melarikan apa ma? Anak kita udah lahir ma. Tapi kok langsung gede anak kita pak? Biar lama, biar gak habis uang kita beli susu lagi. Oh iya juga ya. Nah, namamu kami bikin Dika. Oh iya, BTW, bagilah duit. Mau top up FF aku. Si Dika ini nggak pernah betah lama-lama di rumahnya karena memang bapak sama mamanya ini ribut terus ya kan. Ribut kali pun di rumah ini. Sakit kali telingaku mendengarnya. Neno, ma, mainkan ma. Malas kan pak. Mendengar pak, Neno, ma, mainkan ma. Malas sekali aku di rumah. Mending di sini. Wih, ada mangga cok. Woi, ma kau curi manggaku kan? Lari, jangan lari kau woi. Mana anak kalian itu ha? Emang ada apa pak? Dicurinya manggaku tadi. Ya udah pak, mohon maaf ya pak. Nanti saya marahi dia pak. Saya hukum nanti dia pak. Ya iyalah. Kenapa kau curi mangga Pak Sugi itu? Ya nggak apa-apa pak. Yang gatal aja tanganku pengen ngambil mangganya. Asal kau tahu ya Dika, bapak dulu itu baik, nggak pernah nyuri mangga. Kok bisa kau jadi pencuri mangga sekarang? Itu beda mah. Lagian kan cuma sekalinya mah. Inilah dia kisah hidup si Jordi yang sok jago ini ya kan. Dan dia ini suka kali ngajak bocil berantem. Betul lah. Bisa dibilang dia ini setengah kaya, setengah miskin. Jadinya miskai. Inilah bapaknya, namanya Jamal. Dulu dia ini miskin. Dan inilah mamanya, namanya Nadine. Anak orang kaya. Mereka ini awalnya bertemu ketika si Jamal ini merantau ke Mars. Akhirnya aku sampai juga ke Mars ini. Ada dompet. Wih, bagus lagi dompetnya. Punya siapa ini ya? Wih, kosong. Ini harus kukembalikan ini. Permisi. Iya, aku mau mengembalikan dompet om. Wah, ini sudah saya cari selama 500 tahun. Akhirnya ketemu juga. Terima kasih ya. Sama-sama pak. Ini buat kamu, ini Nina. Gak usah om, aku ikhlas. Ya udah, kalau kamu nggak mau ini, kamu harus mau ini ya. Nadine. Iya pak. Kalau ini kamu mau? Mau banget. Dan akhirnya mereka pun menikah di dalam lautan luka dalam. Setelah 2 bulan menikah, akhirnya mereka punya anak ya kan. Lucunya anakku ini, pipinya itu loh kayak bantal, empuk. Namamu Jordi ya nak? Jordi, botak. Wah. Lepas. Main tumbuh lagi tayo. 2 tahun kemudian si Jordi ini jadi anak remaja ya kan. Dan dia suka kali ngajak bocil berantem. Lihat Leni. Woi Cil, sini dulu kau. Sini dulu duitmu 500 juta. Gak ada bang 500 juta. 500 peraknya ada bang. Aku maunya 500 juta. Kalau gak ada, main tumbuh lagi tayo. Woi, kau apain anakku itu ha? Enggak ada aku apa-apain dia om. Diminta abang ini tadi uangku 1 M pak. Apa? Lari. Jordi, kata Pak Joko, kau ajak anaknya berantem ya? Kok tahu bapak? Ya tahu lah. Kau Jordi kalau jagoan, sini, lawan bapak. Ayolah, bentar. Kenapa ma? Aku wasitnya. 1, 2, 3, mulai. Ya. Kalian mau tahu gimana ceritanya mereka bertiga ini bisa jadi sahabatan? Jadi gini ceritanya. Gimana ceritanya woi, malah diam kau. Lanjut lah, aku tunggu kalau nanti kau. Iya. Jadi kayak gini ceritanya. Ketika si Samsul ke hutan buat nyari cewek. Mana ya cewek? Kok aku nyari dari tadi nggak ada satupun cewek di sini. Setelah dia mencari selama 1 tahun ke sana ke sini dan nggak nemu-nemu, akhirnya dia pergi ke Antardia dan dia melihat ada orang yang lagi ribut di sana. Ada orang ribut-ribut. Ini harus kupisahin. Ya suka saya lah bu. Mau ngambil mangga siapa? Ya masalahnya kan, ini itu mangga saya. Bodoh amat. Mau mangga ibu, mau mangga Elon Musk, ya suka-suka aku lah. Stop. Nah, surat pisah. Buat apa ini? Ya buat kalian, biar pisah. Kau kau lah. Kau kiranya kami suami istri, makanya kau kasih surat pisah ini. Nah, ketika si Dika ini lagi ngorbol-ngorbol sama si Samsul, tiba-tiba si Jordi jatuh dari atas langit. Alien kau kan botak. Pala bapak kau lah alien. Main tunggu lagi di sini yuk. Apa salahku? Nggak adanya. Cuman aku pengen kali main tunggu sama kamu sih. Sini kau baru datangnya, tapi udah ngajak main tumbuh. Apanya maksud kau? Ya inilah hobiku bang. Main tumbuh sama bocil. Ya tapi aku bukan bocil. Mukaku memang kayak bocil, tapi jiwaku jiwa nenek-nenek. BTW kenalin. Nama aku Jordi. Kalau aku Dika, nama panggilanku Dika, nama panjangku Dika. Kalau aku Samsul. Kalau ku lihat-lihat, kayaknya kita 3 ini cocok lah jadi sahabatan. Aku pun merasa ketika datang ke sini langsung merasakan ada istri di antara kita. Chemistry, woy. Iya, itu. Berarti mulai hari ini kita 3 sah jadi sahabatan. Tapi nama geng kita apalah, woy? Gego aja. Apa tuh? Geng Goki. Boleh. Oke.
Sudah waktunya kita bertiga menguasai dunia. Ya! Samsul, ayo pulang. Tidur siang dulu kau. Iya, iya Pak.